Eliza masih terdiam, matanya terpejam dengan kening mengerut, ia tampak berpikir keras. Harta Kelvin milik putranya juga pada suatu saat nanti, ia tidak ingin menderita kerugian. Sebagai wanita kalkulatif, dia tidak bisa menerima itu. Apa yang kamu pikirkan? Kelvin benci keheningan yang begitu lama di antara mereka. Biarkan Kinan atau Michael mengakuisisi investasimu pada Katrina. Jangan berikan diskon dan ambil laba dari mereka jika bersedia mengambil alih. Aku tahu mereka sangat percaya terhadap analisa bisnismu, jadi tak akan rugi membayar sedikit mahal. Kelvin baru menyadari bahwa ternyata selama ini Eliza hanya memasang fasad saat dia dulu menawarinya kehidupan mewah dengan menjadi wanitanya. Sekarang setelah menjadi istrinya, ia berubah menjadi wanita yang perhitungan. Ia mulai berpikir apakah nanti ia akan berubah menjadi pria yang pengeluaran bulanannya diatur olehnya. Ya, aku akan menawarkan mereka investasi itu. Jika salah satu dari mereka setuju, maka terserah kamu menginvestasikan uang itu kemana. Eliza mengangguk dengan senyum cerah. Aku akan mengambilnya untuk Efrain. Kelvin ingin tertawa mendengar alasan itu. Ya, baiklah. Jangan khawatir, aku tidak akan menyebutmu wanita materialistis. Bahkan jika kamu ingin menjadi itu, silakan saja, lagi pula siapa lagi yang bisa menghabiskan uangku jika bukan dirimu. Tak ada lagi jejak wajah murung Eliza, ia kini memiliki wajah yang tersipu merah. Sayang, ayo ke dalam. Aku kedinginan, pinta Kelvin sambil memeluk tubuh Eliza. Mereka berada di balkon saat menyelesaikan konfliknya tadi. Setelah kecanggungan terselesaikan, kini Eliza menyadari wajahnya telah kaku karena kedinginan. Sesampainya di dalam, Kelvin menangkupkan kedua tangannya di pipi kanan dan kiri Eliza untuk memberinya kehangatan. Sesaat kedua mata orang itu saling bertemu. Eliza menjadi gugup ketika ia menyadari Kelvin tengah menatapnya dengan tatapan yang dalam. Apakah aku mabuk? Kenapa aku tersipu dan jantungku berdebar? Batin Eliza. Sayang, bukankah kamu seharusnya memberiku hadiah? Eliza semakin gugup mendengar itu. Ia kini menundukkan kepalanya yang merah. Kelvin melihat penampilannya yang kebingungan dan pipi merahnya yang menggemaskan. Ia suka melihat penampilan wanita ini saat membeku dan linglung. Pipimu merah, bisik Kelvin mendekatkan mulutnya ke dekat daun telinga Eliza. Saat ia berbicara, pria ini dengan sengaja menghembuskan nafas di sekitar daun telinga Eliza yang membuat bulu kuduk wanita itu merinding. Rona merah juga mulai menjalar ke daun telinga itu. Aku mabuk dan kedinginan. Bahkan jika ia tersipu, wanita ini dengan keras tak ingin menggakuinya. Iya kamu mabuk, kata Kelvin yang memiliki nada ejekan. Ia hanya meminum 1,5 gelas wine. Kelvin tahu jumlah itu tak akan membuatnya mabuk, apalagi wanita ini bahkan baru saja membuat masalah dengan dirinya karena cemburu. Aku benar-benar mabuk, gumam Eliza sekali lagi. Ia tahu Kelvin tidak mempercayai alibinya. Kelvin menahan tawa, ia lalu menarik pinggang Eliza dan menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Tubuh mereka kini menempel satu sama lain, membuat Eliza semakin malu karena dadanya menempel ke tubuh Kelvin. Saat ia berusaha menjaga jarak, ia semakin dipegang dengan erat hingga membuatnya malu. Diamlah, tubuhmu sangat dingin. Aku ingin menghangatkanmu, bisik Kelvin lalu menggigit daun telinga Eliza yang mungil. Wanita itu tersentak, gigitan kecil itu seperti membawa arus listrik yang menyengat dirinya. Ia begitu geli hingga tubuhnya bergidik. Kamu tidak menghangatkanku tapi kamu menggodaku. Protes Eliza. Apa salahnya menggoda istriku? Tubuh Eliza kaku seperti sebongkah kayu saat Kelvin mendekapnya. Pria ini menggendong Eliza tanpa peringatan, wanita yang tiba-tiba kehilangan gravitasi itu terkejut lalu mengalungkan kedua tangannya di leher Kelvin untuk berpegangan. Apa yang kamu lakukan?
Turunkan aku, pinta Eliza dengan suara teredam karena ia membenamkan wajah malunya di dada Kelvin. Sayang, kita sudah berkeliling tapi belum melihat bagian kamar. Kelvin membuka pintu salah satu ruangan. Ia menempatkan tubuh lembut wanita itu di kasur besar dengan kelopak bunga mawar merah di atasnya. Wanita itu menutup wajahnya dengan kedua tangannya untuk menyembunyikan wajahnya yang gugup. Kelvin masih membungkuk di atas tubuh Eliza saat ia mengulas senyum melihat tingkah wanita ini. Bukankah kamu mabuk? Kenapa kamu harus malu? Kamu akan melupakannya besok. Eliza mengangguk. Ya aku mabuk, katanya berusaha menenangkan dirinya sendiri. Eliza mulai membuka tangan yang menutupi wajahnya, namun ia ingin menutupnya lagi ketika melihat wajah Kelvin tepat berada di depannya dan tubuhnya membungkuk ke arahnya. Sayang sekali gerakan tangan Eliza tidak lebih cepat dari tangan Kelvin yang kemudian menahan pergelangan Eliza dan menjepitnya di atas kepala wanita itu. Satu telapak tangan Kelvin yang cukup besar mampu untuk menahan dua pergelangan tangan Eliza sekaligus. Wanita yang sedang mabuk, bolehkah aku menggodamu? Tanya Kelvin dengan suara serak yang menggoda. Aku. Eliza belum menjawab tapi bibirnya telah tersegel oleh bibir Kelvin. Pria ini menciumnya dengan lembut dan penuh pemujaan yang membuat Eliza tidak kewalahan seperti biasanya. Kali ini ia bahkan tanpa sadar membalas ciuman itu. Saat mereka berciuman, Kelvin dengan lembut mendekap Eliza lebih erat, menunjukkan kasih sayangnya tanpa kata. Mereka berbagi momen keintiman yang penuh kasih, saling menghangatkan di tengah malam yang dingin. Jangan tegang, aku tak akan menyakitimu. Justru itu akan menyakitkan jika kamu tidak rileks. Wanita ini linglung, ia melihat Kelvin sedang menyesuaikan posisinya dengan penuh perhatian. Sayang, kamu mengiler, kata Kelvin menyadarkan Eliza yang tak berkedip saat menatapnya. Eliza segera menangkupkan bibirnya dan menyeka sisi bibirnya tapi tidak menemukan air liur di wajahnya. Ia segera melebarkan matanya karena tahu Kelvin sudah berbohong padanya. Gadis yang merasa tengah tertangkap basah itu memukul dada Kelvin. Hanya saja bagi pria itu pukulannya tidak berarti apapun. Justru yang terjadi, tangan Eliza gemetar karena menyentuh kulit dan dada kencang Kelvin secara langsung. Sayang, kamu sangat menggemaskan. Jadi jangan salahkan aku karena tidak bisa menahan untuk mencintaimu. Kelvin mencium lagi bibir Eliza, wanita yang meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia mabuk membalas ciuman itu dan mengalungkan tangan di leher Kelvin. Malam ini badai salju telah terjadi di luar gubuk. Saat cuaca di luar dingin dan membekukan, dua orang di dalam gubuk merasa hangat satu sama lain setelah momen kebersamaan mereka. Eliza kelelahan dan tertidur menjelang saat dini hari. Semalam Kelvin terus menunjukkan kasih sayangnya dengan penuh semangat, seperti ingin selalu dekat dengannya. Eliza bangun ketika siang hari, meski ia tidur cukup lama, namun tubuhnya masih terasa lelah. Ia heran kenapa pria itu tidak kehabisan stamina sama sekali. Bahkan ketika ia bangun, Kelvin sudah tidak ada di sebelahnya. Pria itu baru saja keluar mandi dengan handuk yang melilit pinggangnya. Rambutnya basah dan butiran air meluncur dari kulitnya. Kau sudah bangun. Biarkan aku membantumu mandi. Eliza cemberut, ia menarik selimut menutupi dirinya. Di bawah selimut, tubuhnya masih tanpa pakaian. Kenapa kamu malu? Aku telah melihat semuanya semalam. Wajah Eliza kembali tersipu, ia masih mengingat semuanya semalam. Aku akan mandi sendiri. Kelvin mengangguk dengan memasang seringai. Matanya tak teralihkan dari wanita yang mencoba membungkus dirinya dengan selimut. Hanya saja saat kaki Eliza menapak lantai dan berusaha bangkit, ia kehilangan kekuatan dan jatuh ke atas kasur. Sudah kubilang, biarkan aku membantumu mandi. Eliza mengerucutkan bibirnya. Ini semua karena kamu seperti zombie yang mengisap semua tenagaku. Maki Eliza. Ya, maka dari itu biarkan aku bertanggung jawab untuk melayanimu.
Eliza membiarkan pria ini membawanya ke kamar mandi. Lagi pula, ia berhak meminta kompensasi, sangat jarang bisa menikmati layanan seperti ini dari presdir tampan yang sukses. Layani aku dengan baik kalau begitu. Tentu Tuan Putri. 10 menit kemudian di dalam kamar mandi terdengar teriakan dari dalamnya. Kelvin, aku memintamu untuk membantumu mandi tapi kenapa kamu memanfaatkanku? Protes Eliza. Ia tidak menyangka akan jatuh ke dalam tipuan pria yang licik ini. Mereka menghabiskan waktu lebih lama di kamar mandi karena Kelvin terus menggoda Eliza dengan candaan. Setelah mandi yang akhirnya justru berlangsung lama, Eliza keluar kamar dengan wajah kesal setelah ia berganti baju. Matanya menyipit saat melihat Kelvin duduk di meja makan dan tampak dalam suasana hati yang baik. Ia menatap ke jendela kaca hamparan salju di luar, badai semalam membuat semua permukaan tanah dan pohon tertutup salju tebal. Duduklah. Orang-orang resort telah mengirim sarapan, kata Kelvin begitu menyadari kedatangan Eliza. Kelvin membukakan kursi untuk Eliza dan membantunya duduk. Wajahnya masih masam, namun Eliza makan dengan cepat seperti karena kelaparan setelah tenaganya dihabiskan Kelvin. Apakah kamu sangat kelaparan? Eliza menatap tajam ke arah tersangka yang justru bertanya tanpa rasa bersalah. Ya, aku sangat kelaparan sampai-sampai bisa memakan gajah secara utuh. Kelvin tertawa, sepertinya wanita ini jauh lebih kekanakan dan menggemaskan dibanding putra mereka sendiri. Makan perlahan, atau kamu akan tersedak. Jika kurang, aku akan menelepon pihak resort untuk mengirim makanan lagi. Eliza tak lagi menjawab dan terus mengisi mulutnya. Saat itu mereka mendengar suara bel pintu pondok mereka berbunyi. Kau sudah menelepon layanan kamar lagi? Kelvin menggeleng. Tidak. Kalau begitu buka pintunya. Kelvin bangkit. Saat ia membuka pintu, wajahnya tertegun karena Christina sudah berdiri di depan pintu dengan wajahnya yang tampak kedinginan meski telah mengenakan jaket bulu tebal. Bolehkah aku masuk? Di ruang tengah, Eliza bisa mendengar suara wanita yang lembut. Gerakan tangannya terhenti dan ia segera berdiri keluar untuk melihat siapa wanita itu. Penghangat di pondokan tempatku tinggal rusak. Bolehkah aku menumpang untuk menghangatkan diri di sini? Pondok kalian adalah yang paling dekat denganku. Kelvin tidak menjawab tapi ia menoleh pada Eliza untuk meminta pendapatnya. Silakan masuk, kata Eliza dengan senyum ramah dan suara yang lembut seolah ia adalah tuan rumah yang baik. Kelvin terkejut. Ada apa dengan wanita ini? Kenapa ia membiarkan wanita yang membuatnya cemburu masuk? Christina duduk di ruang tamu, tatapan matanya tertuju pada meja makan di ruang tengah yang terdapat banyak makanan di atasnya. Apakah aku mengganggu waktu sarapan kalian? Tidak. Apakah kamu sudah sarapan? Bagaimana jika kita sarapan bersama? Tawar Eliza. Christina mengangguk setuju, sementara Kelvin masih bingung dengan sikap istrinya. Sangat menakutkan, entah kenapa aku merasa ini adalah ketenangan sebelum badai, batin Kelvin. Saat mereka melanjutkan makan, Kelvin melihat istrinya makan tidak seperti pengemis kelaparan lagi. Ia kali ini makan dengan perlahan dan anggun. Setelah itu Eliza melepaskan kardigan tipis yang ia kenakan. Sepertinya pemanas di ruangan ini berjalan dengan baik. Aku merasa sedikit gerah. Begitu Eliza melepas kardigan, ia hanya mengenakan tank top berwarna putih cerah. Segera tanda merah hasil karya Kelvin di leher dan bagian atas dadanya terlihat dengan jelas. Kelvin menahan tawa. Jadi ini adalah tujuannya membawa masuk Christina. Badai salju sudah berlalu dan matahari bersinar cerah siang ini. Hanya saja wanita yang berada di meja makan dengan riasan indah di wajahnya tampak kedinginan setelah melihat pemandangan di depannya meski pemanas di ruangan ini menyala dengan baik. Ia tahu wanita di depannya sekarang sengaja memamerkan tanda merah di tubuhnya.
Meski ia tahu ini hanya trik halus dari wanita di depannya untuk mengatakan padanya bahwa ia tidak memiliki kesempatan, tapi Christina masih tetap merasa sakit di dalam hatinya. Apakah makanannya tidak enak? Tanya Eliza ketika menyadari gerakan tangan wanita di depannya membeku dan tidak lagi menyendok makanan. Christina tersadar dari transnya, ia kemudian menyendok salad sayur di piring dan mengunyahnya dengan cara yang masih terlihat anggun meski saat mengunyah sayur itu dia seperti ingin muntah. Makannya enak. Omong-omong, bolehkah aku bertanya bagaimana kalian bertemu? Christina tidak pernah mendengar Kelvin pernah main-main dengan wanita, namun ia terkejut pria ini tiba-tiba datang membawa istri. Malam kemarin ia kemudian menyuruh asistennya untuk mencari semua informasi tentang Eliza. Dia merasa begitu kesal ternyata dirinya hanya kalah dari seorang wanita berstatus janda yang bahkan memiliki latar belakang keluarga biasa saja. Hanya sengaja bersisipan. Eliza menjawabnya dengan tenang. Satu kalimat itu menunjukkan bahwa ia hanya butuh bersisipan saja untuk mendapatkan Kelvin. Sementara orang lain yang berusaha mendekat prianya bahkan dengan mendirikan perusahaan saja tidak bisa membuat Kelvin menoleh padanya. Oh, apakah selain menjadi desainer, kamu juga pandai dalam dunia bisnis sampai ia juga mengajakmu dalam pertemuan kemarin? Jangan salah paham, aku hanya merasa kita bisa menjadi teman mengobrol yang baik jika kamu juga paham dunia bisnis. Aku tahu pasti ada alasan khusus Kelvin bisa memilihmu. Aku hanya pandai menggambar produk tapi tidak dengan bisnis penjualannya. Kelvin hanya mengajakku karena tidak tahan berjauhan denganku. Kelvin yang menyaksikan perang dingin dari dua wanita di meja makan sambil berusaha keras menahan tawa. Ia tidak menyangka bahwa kucing kecilnya yang menggemaskan ini ternyata sangat pandai menunjukkan cakarnya ketika cemburu. Oh ya, Kelvin baru saja menawarkan agar aku mengambil alih tanggung jawab pada kerja sama kalian agar aku tidak bosan dan bisa belajar bisnis. Tapi karena aku merasa itu merepotkan, akhirnya aku memutuskan untuk menjualnya pada Kinan. Christina tidak lagi bisa menyembunyikan ketenangan palsu dalam dirinya. Wajahnya kini menunjukkan kerutan yang dalam. Kenapa kamu bisa membuat keputusan seperti itu dengan main-main? Apakah kamu tidak sadar telah merusak bisnis Kelvin? Pria yang sedari tadi hanya diam tidak bisa merasa tenang lagi setelah mendengar wanitanya dimarahi orang lain. Aku tidak keberatan bahkan ia merusaknya. Sudah cukup baik ia bisa menjualnya pada Kinan dan mendapatkan beberapa juta dolar sebagai keuntungan. Mendengar bisnis besar yang seharusnya mereka kerjakan bersama dan menjadi alasan ia bisa bertemu dengan Kelvin sekarang sia-sia setelah membiarkan wanita ini bermain-main dengan bisnis itu, Christina merasakan sakit yang tumpul di dalam hatinya. Kamu terlalu memanjakannya, Christina mengeluarkan komentar dengan nada yang sarkastis. Christina, aku merasa kamu akan cepat mendapatkan keriput jika terus berkomentar seperti tetua, ejek Eliza. Christina diam-diam mengepalkan tinjunya yang berada di bawah meja. Aku baru mendapatkan kabar bahwa pemanas di pondokanmu sudah diperbaiki. Sepertinya seseorang sengaja memotong kabel listrik, kata Kelvin setelah membaca pesan di ponselnya. Cara pria itu menatap menunjukkan seolah ia tengah mengadili Christina. Wanita itu tertunduk malu seolah dirinya telah tertangkap basah. Aku akan menanyakan pada asistenku bagaimana hal itu bisa terjadi. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Setelah berpamitan, Christina bangkit dari tempat duduk dan pergi. Sementara itu Kelvin menatap istrinya yang memiliki ekspresi puas di wajahnya. Apa kamu dalam suasana hati yang baik sekarang? Eliza mengangguk. Aku bisa melihat asap mengepul dari kepalanya tadi. Kelvin tahu terkadang wanita ini memiliki sisi kekanakan meski ia telah menjadi seorang ibu. Ia berdiri dari tempat duduknya dan memeluk Eliza dari belakang. Cuaca sedang cerah, bagaimana jika kita berendam di kolam jacuzzi yang ada di luar? Kedengarannya ide bagus, aku akan bersiap. Sementara itu di luar pondok,
Begitu Christina keluar, ia mengutuk dengan kesal bahkan mengentakkan kakinya terlalu kencang, namun yang terjadi, ia justru terpeleset karena jalanan bersalju. Dia tidak hanya jatuh dengan pantat mendarat lebih dulu, tapi jam tangan mahal yang ia kenakan juga terlempar saat ia terjatuh tadi. Kini jam tangan itu terlempar tepat di gundukan salju. Ia mengumpat kesal, namun dia harus menemukan jam itu dan terpaksa mengais di tumpukan salju. Sialan. Kenapa hari ini begitu menyebalkan? Maki Christina berusaha untuk mengais jam tangannya. Beberapa saat kemudian, ketika wajahnya mulai membeku dan ingus mulai keluar dari lubang hidungnya, ia melihat pasangan baru tengah berjalan menuju ke kolam jacuzzi yang berada di halaman pondokan dengan pemandangan gunung berselimut salju di depannya. Kelvin berjalan dengan menggendong Eliza dalam pelukannya. Pria itu bertelanjang dada, sementara Eliza mengenakan pakaian renang one piece. Mereka berdua masuk bersama di kolam hangat berbentuk lingkaran dengan hiasan kelopak bunga mawar. Saat Christina melihat itu, matanya dipenuhi dengan iritasi. Ia memiliki nasib buruk mengais jam tangan di salju, sementara mereka tampak mesra satu sama lain. Christina menendang kakinya ke udara dengan kesal, namun yang terjadi, ia justru tidak sengaja terjatuh dan tubuhnya mendarat ke salju yang belum mengeras hingga membuatnya terbenam ke dalam. Sial! Maki Christina dengan suara teredam. Dua orang di kolam jacuzzi tiba-tiba menoleh ke sumber suara tepat di mana mereka mendengar ada suara jatuh, namun tak ada yang bisa mereka lihat kecuali hamparan salju putih. Nyatanya Christina tidak terlihat karena ia masih tenggelam dalam salju. Kamu mendengar ada suara jatuh, bukan? Mungkinkah ada yang mengintip kita? Mungkin hanya hewan kecil. Jangan pedulikan, ia akan pergi dengan sendirinya. Kelvin membenamkan ciuman lembut di kening Eliza, namun tatapannya menyipit di tempat sumber suara tadi. 2 hari ke depan, Eliza terbang kembali ke Canberra dengan menggunakan jet pribadi. Tidak seperti pria di sampingnya yang tampak dalam suasana hati yang baik, Eliza muram dan ada lingkaran hitam mengerikan di bawah matanya. Kelvin menepuk lembut kepalanya seperti ia memenangkan bayi. Apakah kamu masih kelelahan? Eliza memutar bola matanya ke arah Kelvin, bibirnya mengerucut semakin panjang. Pria menyebalkan, ia bahkan tidak merasa bahwa dirinya adalah tersangka yang telah menguras seluruh energiku. Eliza membuang muka menatap ke pemandangan gulungan awan di jendela. Ia ingin mengabaikan pria ini karena menipunya dan membuatnya hanya terjebak melayaninya di pondok karena 2 hari badai salju selalu datang. Apa yang harus aku lakukan agar kamu tidak marah lagi? Berikan aku waktu istirahat seminggu. Jangan ganggu aku di malam hari karena aku benar-benar merindukan tidur malamku yang nyenyak. Baiklah, aku akan memberimu waktu istirahat. Kelvin tampak seperti pria yang tengah mengalah dan pengertian, tapi ia sebenarnya tahu bahwa jadwalnya minggu ini akan sibuk karena memasuki akhir tahun. Ia juga tahu bahwa Eliza akan mendapatkan jadwal menstruasinya beberapa hari lagi. Di rumah sederhana dan usang, Eve sedang menikmati makan siang sambil menikmati waktu cuti kerjanya yang tinggal 2 hari lagi. Saat ini ia mengenakan piyama tidur dengan motif pororo dan poni di rambutnya digulung dengan jepitan rambut. Tiba-tiba pintu di rumahnya diketuk, ketika melihat di lubang intip, pupil matanya melebar karena dirinya kedatangan 2 polisi. Apa yang salah? Aku tidak merasa melanggar apapun beberapa hari ini, gumam Eve. Ia bahkan mulai mengingat-ingat bahwa beberapa hari ini dia tidak menerobos lampu lalu lintas. Pintu sekali lagi diketuk hingga membuat ia terjingkat. Dia membuka pintu rumah dengan tangan gemetar. Apakah ada sesuatu yang salah? Aku adalah warga yang taat membayar pajak dan patuh pada peraturan, jelas Eve. Seorang polisi wanita dengan potongan rambut pendek memberikan surat perintah penahanan padanya. Anda dilaporkan atas tuduhan kekerasan dan pencurian. Jadi kami akan membawa Anda ke kantor polisi untuk memulai proses penyelidikan.
Pupil mata If melebar, ia lalu membuka surat itu dengan tangannya yang terasa dingin dan gemetar. Ia lalu menemukan nama Michael sebagai orang yang telah mengajukan tuntutan untuknya. Aku pikir semuanya telah diselesaikan karena pria itu tidak menggangguku selama beberapa hari ini, tapi ternyata ini hanya ketenangan sebelum badai. If digelandang ke kantor polisi tanpa sempat mengganti pakaian dan hanya meninggalkan sepucuk surat di atas meja untuk memberikan kabar pada ibunya yang bekerja di rumah makan bahwa ia mendadak mendapatkan perjalanan bisnis ke luar kota. Nona, dengan semua bukti ini, maka kami terpaksa harus menahanmu di penjara mulai sekarang sambil menunggu waktu persidangan. Wajah If runtuh, dia sudah mencoba menjelaskan semuanya, namun tidak berhasil. Dia tidak ingin dipenjara karena ibunya pasti akan khawatir padanya. Kini wanita itu tampak putus asa dan kebingungan. Pak polisi, tolong bantu aku. Aku memiliki seorang ibu tunarungu dan bisu di rumah. Ia sangat membutuhkanku, jadi jika aku dipenjara, maka tidak akan ada yang bisa merawatnya. Polisi itu sudah melihat seluruh informasi tentang wanita ini, jadi dia tahu bahwa If tinggal dengan ibunya yang cacat. Pria berseragam itu merasa kasihan, namun dia tidak bisa membantu. Sebenarnya, jika kamu bisa berdamai dengan korban, maka kamu tak akan lagi bisa berurusan dengan hukum. If terdiam, ia sangat enggan berurusan dengan pria aneh itu, namun dia tidak ingin berakhir di penjara.